Setelah kekalahan Kekaisaran Sasania Persia melawan pasukan Islam di Qadisiyah, Kaisar Persia Yazdajir III dan bala tentaranya mengungsi ke daerah Halwan dan menyusun kembali kerajaannya di sana. Sementara kota Madain yang sebelumnya adalah ibu kota Persia terpaksa mereka ikhlaskan dikuasai pasukan Islam yang saat itu dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Pasukan Islam sendiri setelah menguasai Madain terus melebarkan sayapnya untuk membuka kota-kota di sekitarnya sehingga seluruh kota di Persia diterangi dengan cahaya Islam. Orang-orang kafir hingga saat ini masih selalu berupaya menutupi sejarah kejayaan Islam di masa lalu. Mereka banyak memutarbalikkan fakta sejarah seolah-olah bukan Islam yang menghancurkan kehebatan Imperium Persia dan Imperium Romawi. Sedikit dari mereka yang jujur mengakui kejayaan Islam di masa lalu. Banyak yang ingin mereka hapus dari sejarah yang mereka sebut sebagai sejarah kekalahan paling memalukan, dari mulai perang Mu'tah di mana umat Islam yang berjumlah 3.000 mampu menghadapi pasukan Romawi yang berjumlah 200.000. Orang-orang kafir mencoba menambah jumlah pasukan Islam dan mengurangi jumlah pasukan Romawi dengan alasan pada saat itu tidak mungkin mengumpulkan pasukan sebanyak itu, dan alasan-alasan lainnya yang intinya mereka berusaha merubah sejarah dan merubah jumlah angka pasukan agar terkesan pasukan Islam dan pasukan Romawi perbedaannya hanya tipis. Begitu juga pada perang Yarmuk, perang Qadisiyah, perang Nahawan, hampir umat Islam tidak pernah mendengar penjelasan yang lengkap dari orang-orang kafir. Hal itu karena mereka malu mengakui bahwa Imperium Romawi dan Imperium Persia dahulu kalah oleh umat Islam. Ya, namanya juga orang kafir, kitab suci saja bisa dirubah, apalagi cuman sejarah. Mengetahui bahwa pasukan Islam terus melakukan penaklukan setelah menguasai Madain, Yazdajir yang tengah membangun kembali kekaisarannya berusaha memprovokasi penguasa-penguasa di sekitar daerah Nahawan untuk mengumpulkan pasukan menyerang pasukan Islam. Maka terkumpullah 130.000 pasukan dari berbagai daerah di sekitar Nahawan dan ditambah lagi dengan pasukan Sasania sendiri. Mereka berencana menyerang daerah Kufah dan Basrah yang saat itu telah dikuasai oleh umat Islam. Pasukan itu dipimpin oleh komandan tertinggi mereka, Al-Fairuzan. Mengetahui hal itu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memerintahkan Hudzaifah bin Yaman untuk berangkat dari Kufah bersama pasukannya. Begitu juga dengan Abu Musa al-Asy'ari diperintahkan agar berangkat dari Basrah bersama pasukannya. Kedua pasukan itu kemudian bertemu di tempat yang telah ditunjuk oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk kemudian berangkat menuju Nahawan. Umar menunjuk Nu'man bin Muqarin sebagai komandan utama untuk memimpin seluruh pasukan yang berjumlah 30.000 orang. Termasuk di dalamnya para sahabat utama Nabi Muhammad SAW yang berburu syahid. Mereka telah rindu bertemu dengan Rasulullah SAW, orang yang paling mereka cintai. Kerinduan itu membuat mereka ingin segera bertemu di dunia yang lebih abadi, meninggalkan dunia yang sementara ini. Sebagai langkah awal untuk melihat kekuatan musuh, Nu'man bin Muqarin mengutus Tulaihah, Amr bin Mu'dikarib, dan Amr bin Salama untuk menjadi telik sandi. Tulaihah berhasil menyusup, sedangkan dua orang lainnya kembali di pertengahan perjalanan. Tulaihah berhasil mengumpulkan informasi akurat mengenai jumlah pasukan dan kekuatan musuh. Ia juga berhasil membunuh beberapa petinggi pasukan Sasania dan menawan salah satu pimpinan mereka. Perang Nahawan sendiri terjadi pada tahun 21 Hijriah atau 642 Masehi di dekat daerah Hamadan, Iran saat ini. Mungkin Anda semua bertanya, kemanakah Khalid bin Walid? Kenapa beliau tidak memimpin perang? Beliau telah wafat ketika pertempuran ini terjadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala tempatkan beliau di surga yang tertinggi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat kedua pasukan itu berhadapan di medan Nahawan, Nu'man bin Muqarin bertakbir 3 kali yang membuat pasukan Persia ketakutan. Setelah semua persiapan selesai, majulah kedua pasukan itu untuk beradu dengan hantaman pedang dan perisai. Pasukan Islam dengan jumlah yang lebih sedikit, tentunya persenjataan yang lebih sederhana. Namun mereka adalah kucing bermental singa. Sedangkan pasukan Persia, mereka besar dan senjata mereka lebih lengkap, tapi mereka adalah singa yang bermental kucing. Menjelang sore, pasukan Islam berhasil membuat pasukan Persia
Bagai singa yang kehilangan gigi dan cakar, mereka lari terbirit-birit dengan bayang-bayang kematian mengejar mereka dari belakang. Mereka bersembunyi di benteng yang cukup besar, sehingga pasukan Islam mengalami kesulitan untuk menyerang mereka. Pasukan Persia bisa keluar dan masuk ke dalam benteng sekehendak mereka, sehingga membuat pasukan Islam mengalami kesulitan untuk menumpas mereka. Menghadapi kondisi yang seperti itu, Nu'man bin Muqarrin mengajak semua pembesar pasukan untuk bermusyawarah. Dalam perdebatan masalah strategi apa yang akan digunakan menyerang benteng itu, maka Tulaihah memberikan gagasan yang hebat, yaitu mengirimkan sekelompok pasukan menyerang benteng. Ketika pasukan Persia menyerang balik, maka pasukan ini segera pulang ke belakang dengan berpura-pura kalah. Pasukan Persia yang merasa menang sudah pasti akan keluar benteng untuk mengejar musuh. Sementara itu, pasukan utama menunggu di tempat yang agak jauh di balik-balik bukit kecil. Ketika pasukan Persia telah masuk perangkap, di saat itulah pasukan Islam membasmi mereka tanpa memberikan celah untuk mereka kembali ke benteng. Strategi ini pun berjalan sesuai skenario. Ketika sekelompok pasukan Islam yang ditugaskan menyerang benteng mengalami kekalahan sesuai skenario, mereka lari ke belakang seolah-olah mereka kalah. Pasukan Persia yang terkecoh dengan kemenangan tipuan itu pun segera membuka pintu gerbang dan mengejar pasukan Islam yang lari. Sementara itu, pasukan utama yang dipimpin oleh Nu'man bin Muqarrin telah menunggu di tempat yang sangat strategis untuk membasmi pasukan Persia tanpa tersisa. Nu'man bin Muqarrin pun berdoa, "Ya Allah, jadikanlah Nu'man bin Muqarrin orang yang pertama kali syahid di tempat ini." Mendengar doa sang komandan, seluruh pasukan pun menangis. Mereka yakin doa sang komandan pasti terkabulkan. Di saat pasukan Persia masuk ke dalam perangkap, Nu'man segera meneriakkan takbir untuk mengomando semua pasukan menyerang pasukan Persia tanpa memberikan celah mereka untuk kabur kembali ke benteng. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nu'man menjadi orang yang pertama syahid dari kaum muslimin. Komando selanjutnya dipegang oleh Hudzaifah bin Yaman. Sementara itu, pasukan Persia seperti ikan yang telah dimasukkan ke dalam baskom dan siap untuk digoreng, benar-benar auto tamat. Pasukan Persia pun memberikan perlawanan yang sengit, namun perlawanan mereka tidak memberikan arti apapun bagi orang-orang Islam. Satu persatu teriakan kematian mereka seperti rintihan anak sapi yang sedang sekarat. Itulah kematian yang terburuk bagi mereka sebelum mereka nanti dicelupkan ke dalam neraka yang apinya menyala-nyala. Ketika sebagian kecil pasukan Persia hendak kembali berlindung ke dalam benteng, Al-Qa'qa' bin Amr mengejar mereka sehingga Al-Qa'qa' bin Amr berhasil masuk ke dalam benteng itu dan membuka gerbangnya. Pasukan Persia yang tersisa itu pun seperti ikan yang telah masuk ke dalam panci, tidak mungkin bisa keluar dan sudah pasti game over. Pasukan itu pun dibabat habis oleh kaum muslimin, sementara komandan mereka Al-Fairuzan melarikan diri ke daerah Hamadan, tetapi Al-Qa'qa' bin Amr berhasil mengejarnya. Al-Fairuzan pun disambal geprek di tempat itu. Kemenangan besar umat Islam di Nahawan ini telah membuat seluruh Persia benar-benar takluk. Pada penaklukan-penaklukan selanjutnya, Allah berikan kemenangan yang besar bagi kaum muslimin. Sementara itu, Raja Persia Yazdajir III hanya tinggal memiliki daerah-daerah kekuasaan yang kecil dan pasukan yang sedikit. Namun ia masih berusaha untuk melawan pasukan Islam, meskipun pada akhirnya ia terbunuh pada tahun 31 Hijriah. Kematian Yazdajir III ini adalah akhir dari rantai kekaisaran Sasania Persia. Dialah penjaga terakhir kekaisaran penyembah api itu. Setelah dikuasai umat Islam, Persia menjadi negara yang sangat makmur. Bahkan pada masa Bani Abbasiyah, pusat kekhalifahan Islam berada di Baghdad, Irak. Sejarah mencatat pada masa Bani Abbasiyah, bekas kekaisaran Persia itu menjadi negara terhebat pada masanya. Adapun saat ini ada negara Syiah di Iran. Mereka bukanlah kebangkitan Persia. Syiah berbeda dengan Sasania atau Majusi penyembah api, dan juga tidak ada silsilah keturunan Yazdajir yang sampai pada nasab-nasab pemimpin mereka. Iran bukan Persia dan tidak akan pernah menjadi Persia.
Karena dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mendoakan kehancuran Persia, maka tidak akan mungkin Persia akan bangkit kembali. Doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berlaku hingga akhir kiamat.